Kebijakan pukul rata larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menuai kritik. Sebagian kalangan mempertanyakan nasib lebih dari 30 juta ton produksi crude palm oil akan dikemanakan. Sementara kebutuhan dalam negeri hanya 6-7 juta ton. Lantas efektifkah kebijakan pelarangan ekspor Jokowi untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng? Kami akan mengulasnya bersama Bima Yudhistira, Direktur Selyo. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Dan Wayan Supatno, petani sawit. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Mbak Eva. Dan nanti akan bergabung bersama kita Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR dari Partai Gerindra. Saya ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, Presiden sudah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor minyak goreng dan juga CPO per 28 April. Nah, ini bagaimana kemudian petani menanggapi atau menyikapi larangan Presiden ini? Terima kasih Mbak Eva. Pendapat saya selaku petani tentu respect, menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Jokowi sebagai kepala negara. Saya yakin dan percaya pertimbangan beliau nyetop ekspor CPO dan minyak goreng, pertimbangannya karena beliau mencintai seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum menengah ke bawah yang selama ini begitu susahnya untuk mendapatkan minyak goreng. Ilmiahnya kita baru sadar bahwa sawit ternyata sangat bermanfaat yang begitu besarnya sehingga tidak perlu lagi kita untuk ikut-ikutan kampanye hitam tentang sawit. Tentu ini berdampak tidak bagi kami selaku petani sawit. Kemudian juga selama ini kurang lebih 30 juta ton CPO katanya ke luar negeri atau ekspor. Jika total CPO 40 juta ton itu yang selama ini sebagian atau 61% itu diekspor, dituang ke dalam negeri, yang padahal di dalam negeri yang butuh 17 juta ton, tentu berubah. Ketika pasokan berlebihan permintaan tetap, harga akan anjlok. Ketika anjlok, dampaknya ke kami, pabrik kelapa sawit akan mengalami proses penurunan harga pembelian sawit dari kami petani. Padahal kami selaku petani sawit sedang mengalami tidak karena pandemi dan perang Rusia Ukraina naik 2 kali lipatnya Mbak Eva. Kedua, kami masih sangat menderita akibat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menganggap dari total luas sawit Indonesia milik petani 6,8 juta hektar itu ada 2,6 juta hektar dari 6,8 juta hektar dianggap kawasan kehutanan. Padahal kami punya SHM. Padahal itu tanah didapat dari leluhurnya sebelum Indonesia merdeka. Ini sungguh tidak bijak. Saya yakin percaya Pak Jokowi membuat sikap ini karena beliau murka, beliau kecewa dengan oknum dirjen dan 3 pengusaha sawit yang nakal. Karena beliau cinta dengan rakyat Indonesia, saya yakin Bapak Jokowi juga cinta pada kami petani sawit yang tidak akan mungkin dikorbankan saja lalu sawitnya tidak laku di pasar. Saat ini saja sudah berdampak turun Rp200 per hari ini karena isu tidak ada ekspor CPO. Itu Mbak Eva, pendapat saya. Oke, jadi artinya larangan yang kemudian nanti akan diberlakukan per 28 April ini berdampak sangat negatif begitu ya bagi petani sawit? Oh pasti. Itu tidak mungkin dipungkiri. Saya selaku petani sawit bicara padanya, saya percaya Bapak Jokowi mencintai kami petani sawit dan Bapak Jokowi selama ini peduli dengan kami petani sawit. Buktinya, waktu penanaman perdana permajaan sawit rakyat, beliaulah presiden satu-satunya yang menanam di Sumatera Selatan 3 tahun silam. Dan saya yakin percaya kebijakan stop ekspor CPO dan minyak goreng ini tidak akan lama akan dihentikan. Karena ini semata-mata untuk menahan supaya inflasi minyak goreng tidak tinggi yang berdampak serius pada penambahan jumlah kemiskinan. Saya percaya itu, Mbak Eva. Baik, harapannya ini akan diberlakukan hanya sementara begitu ya. Sekarang saya ke Bang Andre yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Mbak Eva. Sorry Mbak, lagi di luar ini.
Baiklah, Bang Andre, soal kemudian larangan ekspor minyak goreng dan juga CPO per 28 April, tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian dampaknya yang secara negatif begitu ya ke petani sawit. Nah, kebetulan ini larangan ekspor ini sesuai dengan aspirasi Partai Gerindra, partai Anda. Mengapa kemudian larangan ekspor ini perlu dilakukan? Mbak Eva, kita itu Indonesia itu produsen CPO terbesar di dunia 49 juta ton. Lalu yang kedua, kita juga produksi minyak goreng 16 miliar liter setahun. Konsumsi dalam negeri itu hanya 5,7 miliar liter. Jadi ada surplus minyak goreng itu 10 sampai 11 miliar liter per tahun, Mbak Eva. Nah, anehnya, aneh bin ajaib ya, kita minyak goreng curah ini masih tetap langka, lalu minyak goreng waktu pertama saya bilang, pas Permendak nomor 6 tahun 2022 diterapkan dengan DMO dan DPO 20% itu, kita melihat bahwa minyak goreng langka, sulit didapatkan. Ya, meskipun pemerintah sudah menerapkan DMO dan DPO. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah berubah dari Permendak 6 ke Permendak 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Bagaimana pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng dan kemasan, lalu minyak goreng curah itu ditetapkan HET-nya 14.000 per liter. Nah, faktanya sampai saat ini minyak goreng curah itu masih sulit dapatkan stoknya, dan kedua harganya juga di pasar itu ditemukan oleh rakyat, oleh masyarakat itu 18.000 per liter atau 19.000 per liter, bahkan 20.000 per liter. Dan tentu kami di DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan tanggal 17 Maret yang lalu, sebenarnya Komisi 6 sudah mengambil kesimpulan rapat bahwa meskipun kami di Gerindra sudah mengusulkan di Januari di berbagai DMO, DPO, bahkan pelarangan ekspor, nah akhirnya dalam rapat 17 Maret itu sudah ada kesimpulan rapat, Mbak. Komisi 6 merekomendasikan kepada pemerintah dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan itu, agar pemerintah demi kepentingan rakyat, agar terpenuhinya minyak goreng bagi rakyat, itu tidak salahnya pemerintah untuk melakukan larangan ekspor. Itu satu. Bahkan di poin yang lain itu kita juga merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk membicarakan hal pencabutan HGU kepada pemerintah kalau memang pengusaha-pengusaha tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Itu sudah kita rekomendasikan dalam rapat kerja 17 Maret. Jadi artinya apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi ini memang sesuai begitu ya dengan aspirasi yang disampaikan oleh DPR begitu ya, Bang? Jadi intinya kita tentu berpihak kepada rakyat. Jadi sekali lagi tidak ada yang dirugikan, hanya untung mereka saja pengusaha mayoritas oligarki ini yang berkurang. Mereka tetap untung, tapi keuntungannya berkurang. Nah, demi kepentingan rakyat, tidak ada salahnya pemerintah berpihak kepada rakyat. Jadi pengusaha-pengusaha ini sudah menikmati, apalagi pengusaha minyak goreng itu ya pengusaha besarnya ya oligarki, Mbak. Oke, Bang Andre di sini dapat minyak goreng curah itu, minyak goreng curah, kebijakan minyak curah, mereka dapat subsidi dari BPDPKS gitu loh. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya mendapatkan banyak keuntungan. Jadi saya rasa kebijakan Presiden Jokowi itu tepat demi kepentingan rakyat banyak. Ya, pemerintah menstop dulu ekspor CPO dan ekspor minyak goreng dengan catatan tidak ada yang dirugikan. Pengusaha, petani tidak akan rugi, hanya memang untungnya berkurang. Oke, Bang Andre, di sini ada salah satu petani sawit, Pak Wayan ya, namanya ya Pak Wayan, tadi mengatakan bahwa mengalami kerugian begitu, berdampak negatif, bukan begitu Pak Wayan? Betul, jadi Pak Andre yang terhormat anggota Dewan ya DPR RI, kebijakan stop ekspor itu sangat mengganggu kami, ya sekali lagi sangat mengganggu kami karena pasti nanti harganya akan turun. Karena apa? Kebutuhan selama ini di dalam negeri hanya 17 juta ton,
Lalu hitungan 47 juta ton. Pasti ketika permintaan tetap, tetapi pasokannya berlebihan melampaui kewajaran, pasti harga jatuh. Ketika harga jatuh, sumber minyak goreng dari CPO, sumber CPO dari TBS. TBS diproduksi oleh petani saat petani, ya, harga pokok produksinya tinggi akibat pupuk dan herbisida mahal naik 2 kali lipatnya. Ini Pak Andre harus pahami juga bahwa petani itu rakyat juga. Petani juga harus Pak Andre perjuangkan bagaimana Pak Andre ikut bertanggung jawab terhadap petani sawit yang luasnya 6,8 juta hektar, 2,7 juta hektar dianggap kawasan kehutanan. Padahal kami punya SHM, sertifikat hak milik. Padahal kami punya tanah itu warisan dari leluhur sebelum Indonesia merdeka. Ini Pak Andre harus berjuang juga ke KLHK. Jangan hanya berjuang ke sepihak saja. Bapak wakil kami, Bapak anggota Dewan harus bertanggung jawab juga kepada kami kelompok petani sawit. Jangan melihat sebelah mata. Itu yang harus Bapak sikapi. Kalau memang Bapak anggota Dewan mewakili kami yang bertanggung jawab, pikirkan kami. Baik. Berpindah kepada rakyat secara makro utuh apanya. Baik. Jangan melihat parsial itu Pak Andre. Baik Pak Wayan. Bisa kita tangkap poinnya. Yang Baik. Bapak pahami sekali lagi. Oke. Baik. 2. 1. Kami sedang menderita lahannya diklaim oleh kehutanan. Padahal SHM dianggap kawasan kehutanan. Akhirnya sengketa tidak bisa dapat bantuan dari BPD, PKS dan perbankan. Kedua, pupuk herbisida naik 2 kali lipat. Saat bersamaan kami diberikan dengan harga CPO rendah. Hari ini saja sudah turun karena isu. Ini Pak Andre perjuangkan kalau memang Pak Andre jadi anggota Dewan. Ini Pak Andre, jangan hanya berpikir sempit. Politik saja tidak bisa. Baik. Ya, Pak Wayan. itu. Baik, kita sudah tangkap. Oke, silakan ditanggapi dulu Pak Andre, silakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kebijakan pemerintah ini tidak akan sudah dihitung oleh pemerintah, tidak akan merugikan baik petani maupun pengusaha. Ya, kebijakan ini tidak selama-lamanya Pak Wayan. Kebijakan ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi rakyat. Apalagi ini menjelang Lebaran, ya. Menjelang Lebaran, tentu pemerintah harus memastikan minyak goreng itu bisa diguyur dan dinikmati oleh rakyat kebanyakan. Itu satu ya. Dan itu tentu kebijakan ini tidak selama-lamanya. Pemerintah kita tahu bahwa kemampuan tangki CPO untuk mampu bertahan itu 2 minggu produksi. Lalu yang kedua, tangki minyak goreng itu adalah 4 minggu produksi. Itu tentu sudah dihitung pemerintah. Jadi pemerintah sudah menangkap bahwa produksi akan berjalan normal. Pembelian tandan buah segar untuk pabrik-pabrik CPO tetap akan berjalan secara normal. Lalu yang kedua, produksi minyak goreng tetap juga akan berjalan secara normal. Dan kita tahu ya, tangki CPO itu 2 minggu dan tangki minyak goreng itu ada 4 minggu. Dan tentu pemerintah akan mengevaluasi nanti setelah 2 minggu kebijakan ini berjalan. Setelah memastikan kebutuhan, ya sekali lagi kebutuhan minyak goreng rakyat bisa terpenuhi. Jadi tidak ada keinginan pemerintah maupun DPR untuk menzolimi petani sawit. Jadi kebijakan ini sudah dihitung oleh pemerintah bahwa pabrik-pabrik CPO itu punya tangki untuk 2 minggu produksi dan pabrik-pabrik minyak goreng itu punya tangki cadangan 4 minggu produksi. Jadi insya Allah Pak Wayan, setelah harga stabil dalam 2 minggu ke depan dan juga stok minyak goreng juga sudah bisa didapatkan oleh rakyat, tentu pemerintah akan mengevaluasi kembali. Karena sekali lagi pemerintah akan hadir untuk kepentingan rakyat dan saya mengapresiasi kebijakan Presiden menunjukkan bahwa negara hadir untuk kepentingan rakyat. Oke, baik. Tentu kita tidak akan menzolimi petani sawit. Aspirasi Pak Wayan kita dengar dan saya minta pemerintah menghitung kalkulasi yang tepat, jangan sampai petani sawit terzolimi. Baik, yang pasti sudah ada mungkin jaminan begitu Pak Wayan, tidak akan terzolimi petani sawit. Petani berkurang, tapi insya Allah tidak akan rugi. Demi kepentingan rakyat lebih banyak. Apalagi mohon maaf, pengusaha-pengusaha oligarki itu menikmati
HGU milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Seperti itu Mbak Eva. Boleh Baik. sedikit saya nambah, Mbak Ya, Eva? oke, silakan ditanggapi singkat. Harusnya Pak Andre melihat sawit bukan hanya sebatas oligarki, tapi melihat kami petani yang memiliki 41% dari total luas sawit. Ya, ini harus digarisbawahi. Terus kedua, Pak Andre harus melihat data bahwa petani sawit juga dipungut pada ekspor hingga 85 triliun 2021. Pungutan ekspor oleh DPDPK 71 triliun. Devisa yang kami kumpulkan dari petani sawit sebanyak 510 triliun. Jadi 660 triliun itu harus juga bisa jadi bekal untuk mensubsidi masyarakat menengah ke bawah yang mahalnya minyak goreng. Saya pribadi terus terang prihatin, sedih melihat saudara kita yang untuk mendapatkan minyak goreng aja begitu tersiksanya. Saya juga rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Presiden yang begitu tegasnya menyikapi ada oknum dirjen yang nakal, ada 3 pengusaha sawit yang nakal. Itu sawit itu juga penjarakan aja kalau ada jahat-jahat seperti itu untuk bangsa kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Sekali lagi, baik. Saya minta tolong Pak Andre juga harus memikirkan kami petani sawit untuk memperjuangkan jangan sampai negara merampas lahan kami yang sudah sertifikat hak milik, yang sudah APK lewat KLHK hanya karena kampanye hitam Oke. melalui Greenpeace. Itu aja. Oke, Terima baik. kasih. Saya akan tanyakan ke Mas Bima sejauh mana kemudian dampak dari larangan ekspor migor dan juga CPO ini kalau kemudian tadi disampaikan berdampak negatif kepada petani sawit dan juga sebetulnya harapannya adalah menjamin ketersediaan minyak goreng yang murah dan juga sudah tidak langka lagi. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, kita harus break dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Mas Bima, sebetulnya kebijakan larangan ekspor ini diberlakukan tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan juga aksesabilitas begitu ya dari minyak goreng bagi masyarakat banyak. Namun tadi yang seperti kemudian disampaikan efeknya juga terasa kepada petani sawit yang menguasai 41% perkebunan sawit. Tidak hanya oligarki yang kemudian disebutkan oleh Bang Andre tadi. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Sejauh mana kemudian kebijakan dampak dari kebijakan larangan ekspor ini nantinya akan ke perekonomian dan juga apakah kemudian ini nanti bisa menjamin adanya pasokan minyak goreng yang murah dan juga ada begitu ya bagi masyarakat? Ya, pertama saya nggak tahu nih yang bisikin Pak Jokowi sampai melakukan pelarangan ekspor secara total ini siapa. Karena kita juga melihat apa yang terjadi pada batu bara, itu kan nggak lama kemudian akhirnya dibatalkan pelarangan ekspor. Ini terulang lagi di sawit gitu loh. Jadi yang tidak belajar ya, bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah kuota ataupun patuhan terhadap domestic market obligation. Tanpa perlu adanya pelarangan ekspor. Bukan hanya petani yang harganya jatuh, yang pertama tentunya kita akan kehilangan devisa ekspor yang sangat besar. Kalau itu bisa berlanjut sampai 1 bulan misalnya, nanti di bulan Mei bisa sampai 43 triliun rupiah atau setara 3 miliar dolar devisa yang kemudian terbang. Nah terbangnya kemana? Yang menikmati ini justru adalah Malaysia. Karena yang diuntungkan dengan harga CPO ataupun minyak nabati yang tinggi adalah pesaing Indonesia. Salah satunya adalah Malaysia. Kemudian selain dari minyak nabati misalnya dari kedelai, kemudian dari biji bunga matahari, sedang Pestapora menikmati kebijakan CPO. Dan yang ketiga, apakah ini akan menguntungkan Indonesia, menguntungkan inflasi yang terjaga? Tentunya tidak. Karena ini kebijakannya sebenarnya berlebihan atau ya. Karena kelihatannya kan pemerintah ini sudah kehabisan cara, DPO tidak berhasil, DMO gagal, kemudian HET juga tidak berhasil, sekarang dibuat HET ke minyak goreng curah pun juga antriannya juga meluar, harganya juga
di atas HET secara faktual di lapangan, maka ketika masuk ke pelarangan secara total, nah ini dikhawatirkan harga nggak akan turun gitu. Justru yang terjadi adalah produsen yang menurunkan produksinya. Karena akan ada dan buah segar, TBS sawit, dan juga ada ekses kemudian bahan baku minyak goreng secara spesifik adalah RBD olein ini. Ini yang akan kemudian mau dibuang kemana? Akan diserahkan kemana? Industri mana yang siap menerima pelarangan dari CPO? Jadi dimohon sekali, ini kebijakan yang saya kira sekali tidak menyelesaikan permasalahan, justru menimbulkan masalah baru. Nanti efeknya sampai kepada stabilitas nilai tukar rupiah juga anjlok. Kita lihat ini kebijakan pasca Lebaran, justru tekanan ekonominya akan lebih besar lagi karena kesalahan kebijakan ini. Oke, jadi justru banyak ekses negatif begitu ya dengan adanya larangan ini, Mas Bima. Anda melihatnya begitu? Iya, jelas ya. Nah, sebenarnya kan begini, kalau DMO pada waktu itu 20% itu sudah cukup memenuhi kebutuhan untuk produksi minyak goreng, kemudian macet di level distributor, macet di level hambatan-hambatan orang yang kemudian melakukan gratifikasi kemarin ke Dirjen luar negeri ya, perdagangan luar negeri untuk mendapatkan izin ekspornya. Ini kan artinya masalahnya ada pada pengawasan. Masalahnya ada pada penegakan aturan, bukan kepada pasokan CPO ataupun bahan baku minyak gorengnya kurang atau berlebih. Nah ini kan artinya begini, artinya yang membuat kebijakan pelarangan total ini apa berpikir ya, ini dampaknya justru akan blunder kepada Indonesia, devisa hilang, harga belum tentu turun minyak gorengnya. Kemudian kalau dilepas lagi kebijakannya dibatalkan misalnya, harga CPO level internasional sudah keburu tinggi. Nah akhirnya kalau mekanisme pasar lagi, maka yang akan menanggung adalah masyarakat. Minyak goreng kemasannya akan tetap mahal, jadi nggak akan menyelesaikan masalah. Saya kira ini saya nggak ngerti lagi nih. Ini baru pertama kali ada kebijakan pelarangan total seperti ini. Di tengah kita juga berkoar-koar untuk mendorong kerjasama perdagangan internasional. Ini saya khawatir juga eksesnya adalah retaliasi dagang dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan. Nanti mereka akan menghambat bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri Indonesia. Jadi mungkin banyak sekali ekses negatifnya yang harus dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan seperti ini. Tapi saya prediksi ini nggak akan lama. Mungkin sebelum tanggal 28 itu sudah dibatalkan karena memang secara hitung-hitungan dan konsekuensinya terlalu berat bagi Indonesia. Oke, artinya Anda pesimis begitu ya, kemudian tanggal 28 April kebijakan ini benar-benar akan diberlakukan. Bang Andre, kalau tadi kita mendengarkan penjabaran Mas Bima, sebetulnya yang menjadi problem adalah soal pengawasannya begitu ya, bukan kebijakan yang baru lagi yang kemudian harus dikeluarkan begitu. Anda melihatnya bagaimana kalau DPR? Ya, kebijakan ini kan sudah diambil oleh pemerintah ya, Mas. Pemerintah sudah mengambil kebijakan itu dengan dalam rangka tujuan memastikan ketersediaan minyak goreng bagi rakyat dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harga eceran tertinggi. Nah, saya rasa kebijakan ini tidak akan lama diambil pemerintah. Pemerintah hanya ingin memastikan ketersediaan ada dan harganya juga bisa sesuai dengan HET. Tentu nanti dalam 1 bulan akan dievaluasi oleh pemerintah. Pemerintah tentu sudah menghitung ya secara hati-hati kalkulasinya berapa devisa negara yang akan hilang. Lalu juga kebijakan ini tentu menjaga jangan sampai Pak Wayan dan kawan-kawan akan dirugikan. Intinya seperti itu. Jadi ini kebijakan dan juga pemerintah pasti akan membenahi ini nanti penjagaan dan penegakan hukum karena kebijakan ini, larangan ekspor ini pasti tentu setiap ada kesempatan selalu ada kesempatan ya, ada peluang ya. Itu ini akan ada orang yang akan bermain mencoba menyeludupkan minyak goreng maupun CPO nantinya. Nah ini PR bagi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan evaluasi ya, sekali lagi evaluasi. Setelah kebijakan ini diambil, tentu harapan kita evaluasinya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memastikan tidak ada penyeludupan minyak goreng, itu satu. Yang kedua, pastikan bagaimana pemerintah melakukan evaluasi nanti ke depan dan memastikan kalau kebijakan
ekspor minyak goreng nanti dicabut bulan depan, dipastikan juga tidak ada juga permainan dari produsen-produsen minyak goreng yang tidak mau lagi memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah. Jadi ini banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kita dukung dulu kebijakan pemerintah ini. Kami meyakini Pak Jokowi dan seluruh kabinetnya tidak akan ingin merugikan petani sawit, Pak Wayan dan kawan-kawan. Jadi Pak Wayan, ini kebijakan tidak akan lama Pak Wayan, sama seperti kebijakan batubara, ya harus begitu. Ekspor batubara. Jadi ini kebijakan untuk memastikan ketersediaan dalam negeri. Bagaimana ratusan juta rakyat Indonesia membutuhkan minyak goreng dengan harga yang layak dan sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu Mas Bimo dan Pak Wayan. Sekali lagi, kasih kesempatan pemerintah memastikan ketersediaan minyak goreng dulu dengan harga yang terjangkau. Insya Allah kebijakan ini akan segera dievaluasi oleh pemerintah setelah diguyur minyak goreng ini dan dinikmati oleh rakyat. Seperti itu Mbak Eva. Oke, Mas Bima, kebijakan ini sebenarnya hanya akan diberlakukan sementara. Apakah memang dengan diberlakukan hanya sementara ini tidak akan memberikan akses sama sekali begitu? Enggak, ini aksesnya kan sudah terasa. Yang untung, bahkan pada saat Pak Jokowi mengumumkan, selang berapa menit kemudian, yang untung adalah petani di Malaysia. Yang untung adalah petani di Amerika Serikat yang menjual soybean oil atau minyak dari kedelai. Yang untung adalah para petani yang ada di Eropa, yang kemudian mereka menjual produk alternatif dari CPO, alternatif dari minyak goreng yang biasa disuplai ke pasar-pasar yang ada di Eropa. Itu petani mereka yang akan diuntungkan. Petani kita jelas akan rugi karena harga tandan buah segarnya pasti akan turun gitu loh. Jadi ini berapa lamanya juga nggak jelas, berapa lama jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi berapa lama, mau 3 hari, 1 hari, 1 menit setelah tanggal 28, 1 menit kemudian dibatalkan misalnya. Jadi ini harus ada kepastian. Kebijakan seperti ini kan sekali lagi belajar dari pelarangan ekspor batu bara yang sepertinya hanya gertak sambal. Ujungnya apa? Ujungnya adalah meminta DMO dipatuhi oleh para pengusaha. Kalau sekarang hanya RDMO dipatuhi atau kemudian HET dipatuhi untuk minyak goreng curah, cara-caranya gertaknya nggak usah pakai begini, kan bisa. Misalnya tadi Mas Andre bilang soal HGU lahan sawitnya itu punya negara. Ya selidikilah, perpanjangan izinnya mungkin bisa tidak diberikan kepada pengusaha sawit yang nakal, asal pemerintah pegang datanya. Nah kalau larangan ekspor secara drastis dan secara mendadak seperti ini, ya saya kira ini kerugian bagi semua lah tadi. Yang untung adalah sekali lagi bukan petani sawit di Indonesia, yang untung adalah petani minyak nabati di negara lainnya. Di Malaysia begitu ya. Sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Wayan, kayaknya Pak Wayan ingin menanggapi, tapi saya ingin minta tanggapan Bang Andre dulu soal pernyataan kebijakan gertak sambal ini nih. Kalau menurut Mas Bima, ini jangan-jangan ini cuma kebijakan gertak sambal? Ya Mbak Eva, mohon maaf di suara kencang banget ini mengganggu noise-nya. Jadi gini Mbak Eva, saya rasa kebijakan ini diambil oleh pemerintah setelah mengevaluasi Permendak nomor 6 tahun 2022, Permendak nomor 11 tahun 2022, dan juga Permenperin nomor 11 tahun 2022. Karena 3 peraturan itu kurang efektif memastikan minyak goreng itu tersedia bagi masyarakat dengan sesuai dengan harga eceran tertinggi bagi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin pemerintah ingin memberikan efek jera kepada pengusaha-pengusaha minyak goreng, ini bukan kepada Pak Wayan dan kawan-kawan ya, tapi kepada pengusaha-pengusaha minyak goreng untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Jadi sekali lagi, pengusaha minyak goreng. Jadi tidak ada kebijakan pemerintah maupun DPR yang ingin merugikan petani-petani sawit. Jadi ini rasa saya dan kami mendukung ini untuk memberikan efek jera dulu pada pengusaha minyak goreng yang mayoritas oligarki ini gitu loh. Ya. Dan kami meyakini pemerintah sudah berhitung betul kebijakan ini jangan sampai merugikan petani. Baik. Jadi insya Allah Mas Bimo, kebijakan ini tentu akan dievaluasi segera oleh pemerintah setelah minyak goreng bisa dirasakan oleh masyarakat di mana stoknya sudah diguyur ke pasar, lalu minyak goreng curah ini bisa didapat dengan mudah dan sesuai dengan harga eceran tertinggi 14.000. Insya Allah akan dievaluasi segera oleh pemerintah. Karena sekali lagi pemerintah itu mengambil kebijakan ini dalam rangka hadir di tengah rakyat. Bapak Timo kan tahu bagaimana presiden, pemerintah di demo, kritik,
tidak mampu menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat, tentu pemerintah akan melaksanakan ini dan melakukan evaluasi dan memastikan juga teman-teman pawayan dan teman-teman tidak akan rugi. Begitu Mbak Eva. Baik, yang dihukum sebetulnya targetnya adalah oligarki minyak goreng, tapi kemudian yang terkena hukuman termasuk juga pawayan, begitu ya? Pemerintah tidak akan menghukum pawayan dan kawannya. Baik, tapi kemudian dampak sanksinya itu juga dirasakan pawayan. Baik. Lagi pawayan, insya Allah ini kita akan kawal dan kita ada evaluasi pawayan di Komisi 6. Kita akan mendorong pemerintah ya ke depan membangun pabrik-pabrik kelapa sawit untuk bermitra dengan pawayan dan kawan-kawan. Sehingga negara itu mengendalikan sektor hulu. Tidak tergantung lagi dengan para oligarki itu. Dan kita minta, yang sampaikan Mas Bimo, kita sudah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pengusaha-pengusaha oligarki ini. Kalau memang mereka tidak taat dengan negara, ya HGU-nya dievaluasi, kalau perlu dicabut demi kepentingan rakyat. Karena mereka menikmati HGU di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Oke, Pak Wayan. Baik, Pak Wayan, silakan menanggapi. Apakah memang sebetulnya Pak Wayan merasa bahwa aturan main yang kemudian diberlakukan selama ini memang kurang efektif begitu? Anda melihatnya bagaimana? Terima kasih Mbak Eva. Tentu saya sebagai petani sawit berterima kasih kepada Pak Jokowi selaku kepala negara yang begitu besar pedulinya kepada kami petani sawit. Terbukti 3 tahun yang lalu penanaman perdana permajaan sawit rakyat dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini pertama. Yang kedua, telah berhenti seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali bahasa-bahasa yang adu domba, kampanye hitam. Bahwa sawit itu bukan hanya milik oligarki, bukan konglomerat atau asing-asing, bukan. 41% milik kami petani. Ada 2,6 juta kakak menguasai 6,8 juta hektar. Dan itu pun sebagian diklaim oleh Bahlaka. Ketiga, perlu saya sampaikan bahwa saya mengambil ilmu hikmah. Ya, sawit selama ini dibenci, dimutui. Ya, seperti kelapa tahun 95 dimusuhi katanya sumber penyakit. Ternyata nggak ada sawit, semua bingung. Semua mencari sawit, ternyata sawit itu rahmat Tuhan. Niscaya, ciptaan Tuhan harus kita syukuri sebagai bangsa yang besar sehingga kita dapat devisa 510 triliun 2021. Kita dapat pungutan ekspor lewat BPDPK 71 triliun. Lewat bea cukai kita dapat 85 triliun 2021. Ini harus kita syukuri, nggak boleh kita pungkiri. Dan itu keringat kami. Kami. Ini bangsa kita semua. Dan kalau ngomong itu jangan berlebihan melangit lah, membumi lah. Berikan contoh keteladanan untuk memimpin bangsa. Tidak perlu kami butuh banyak ngomong, banyak bukti. Itu. Jangan ini Bapak Jokowi selaku presiden kecewa dengan oknum pejabat dirjen dan 3 usaha nakal. Apa sekali itu? Saya setuju dengan Pak Jokowi itu. Sikap ini dengan tegas. Nah, karena beliau memang pecinta rakyat. Saya dukung, saya senang. Saya yakin dan percaya ini hanya 1-2 hari aja berlakunya. Karena apa? Hari ini saja ada isu mau stop ekspor. Turunnya ada 1.100 Mbak Eva. Oke. Sakit kami ini, sakit berulang kali. Lahannya disengketakan oleh KLHK, direbut oleh negara. Kedua, pupuk yang mahal 2 kali lipat naiknya. Ditambah lagi, ini harga diturunkan. Lama-lamaan kami putus asa berkarya di bangsa ini. Baik. Terakhir, perlu saya sampaikan. Sesungguhnya Mbak Eva, Pak Andre, dan Pak Bima, dan seluruh masyarakat Indonesia, kami petani sawit juga iuran untuk membantu rakyat menengah ke bawah lewat BPDPKS dan Kemenku ya sebanyak 85 triliun dan 71 triliun untuk disubsidikan ke minyak goreng dan biodiesel. Seharusnya 30.000 hanya beberapa. Kita tahu semua. Itu bukan dari keringat kami. Jangan dipungkiri. Sekali lagi, sawit bukan hanya milik oligarki. Saya tidak milik kami, petani kecil. Hargai keberadaan kami, upaya kami, perjuangan kami untuk kemajuan bangsa kita. Lihat data, lihat fakta di lapangan. Jangan melihat di Menara Gading sana.
Itu saya kira. Terus terakhir, cara rapat saya kepada yang terhormat Bapak Jokowi selaku kepala negara. Untuk kiranya dievaluasi, dikaji ulang keputusan sapu jagat tetap ekspor CPO dan minyak goreng. Saya kira ini sangat serius dampaknya bagi kami petani sawit. Masih banyak cara lain yang lebih bijak, tidak bermaksud dari ikan berenang. Kami telah membekali lewat pungutan ekspor, pajak ekspor bisa untuk subsidi ke masyarakat menengah ke bawah yang sesungguhnya saudara kami juga. Kami ingin sama-sama maju. Terima kasih Mbak Eva. Oke, baik. Baik, kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi bagaimana kemudian mencari formula kebijakan yang paling tepat, yang kemudian tidak memberikan dampak ke lebih banyak lagi begitu ya, termasuk juga kepada petani sawit. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Bang Andre, saya minta Anda menanggapi apa yang kemudian tadi dijabarkan oleh Pak Wayan, bahwa kemudian sawit ini bukan hanya milik oligarki begitu. Lalu bagaimana kemudian DPR memformulasikan atau mencerna informasi ini dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah soal bagaimana melakukan atau bagaimana memformulasikan satu kebijakan yang memberikan ketersediaan minyak goreng, tapi kemudian juga tidak merugikan bagian masyarakat yang lain begitu. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Pak Wayan, kegelisahan Pak Wayan dan teman-teman menjadi masukan kami. Rencananya minggu depan kami kan akan mengundang Pak Menteri Perdagangan rapat kerja di masa reses ini, apalagi Ketua DPR Mbak Puan sudah memberikan izin untuk diadakan rapat di tengah masa reses. Kami akan menanyakan Pak Wayan, larangan ekspor ini, bagaimana larangan ekspor ini berjalan, pemerintah antisipasi jangan sampai petani-petani yang 41%, ya, petani rakyat itu terzolimi atau dirugikan. Itu satu ya Pak Wayan. Ya, ini PR kami Pak Wayan. Aspirasi Pak Wayan ini sudah saya catat dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Ini akan kita juangkan. Bagaimana formulasi kebijakan pemerintah mengantisipasi larangan ekspor ini terhadap petani-petani yang 40%. Itu satu. Yang kedua, kebetulan kami juga bermitra dengan Menteri BUMN. Kami juga akan mendorong negara BUMN menguasai sektor hulu. Bekerja sama dengan 41% petani-petani Pak Wayan dan kawan-kawan ini untuk membangun pabrik-pabrik kelapa sawit. Itu satu yang pertama. Yang kedua, membangun pabrik minyak goreng. Sehingga negara betul bisa menguasai sektor hulu. Jadi kita tidak lagi bisa dipermainkan oleh kekuatan oligarki gitu loh. Yang ketiga, sekali lagi kita minta evaluasi kepada pemerintah untuk memastikan pengusaha-pengusaha nakal dicabut saja HGU-nya. Yang keempat terakhir, kita akan mendorong pemerintah melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Jangan sampai larangan ekspor itu memicu nanti yang namanya penyeludupan. Begitu Mbak Eva. Jadi sekali lagi Pak Wayan, masukan Pak Wayan kami apresiasi dan kami catat betul dan akan kami perjuangkan. Sekali lagi kebijakan larangan ekspor ini insya Allah tidak akan merugikan Pak Wayan dan kawan-kawan. Sekali lagi DPR akan pasti memperjuangkan. Jadi DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat berada tengah-tengah seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Insya Allah Pak Wayan. Baik. Sekarang silakan Pak Wayan ditanggapi dan sekaligus juga apa kemudian yang diharapkan oleh petani sawit dengan keadaan atau situasi yang kemudian sudah terjadi setelah disampaikannya kebijakan larangan ekspor sawit ini oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Mbak Eva, Pak Andre, Pak Bima. Saya selaku petani sawit sejujurnya prihatin melihat saudara kita jutaan untuk mencari minyak goreng. Padahal kita pemilik sawit terluas di dunia. Malu kita. Kita malu. Malu bangsa yang besar memiliki sawit terluas ini. Minyak goreng saja berebus sampai langit. Pertanda sesungguhnya kita yang tidak mampu mengelola. Para pemimpinnya yang harus bawa diri. Bukan kami petani, bukan para pemimpin.
baik menteri maupun anggota DPR RI harus evaluasi diri, kaji diri, diskusi dengan hatinya bercermin di atas timbangan. Supaya tahu. Dan kalau buat kebijakan, hendaknya jangan pamit yang membumi, dilibatkan praktisi. Seperti salah satu bukan membusungkan dada. Contohnya saya, apa masalah yang sebenarnya di lapangan? Jadikan asupan pengetahuan untuk membuat kebijakan yang membumi. Yang dibutuhkan, cari, temukan, penuhi apa yang kami butuhkan selaku praktisi. Yang menciptakan lapangan pekerjaan, membayar pajak, mencetak devisa, mendinamiskan ekonomi bangsa. Ini harus jadi perhatian ke depan. Sekali lagi Mbak Eva, harus kita evaluasi, kita kaji ulang cara mengelola bangsa ini. Yang kedua, akhirilah kita saling menuding, saling menyalahkan, saling merasa dirinya benar, saling suci. Nggak ada gunanya. Kita harus bersatu membagi yang besar ini. Tidak cukup kita berwacana ria. Kita harus buktikan partisipasi kontribusi kita untuk bangsa ini. Formulasinya bagaimana? Saran saya. Pertama, baik. Kaji ulang. Baik. Kedua, baik. Dipersingkat, perhatikan. Pak Wayan? Ya Bu Eva. Ya, silakan Pak Wayan dipersingkat karena kita harus memberikan kesempatan ke Pak Bima Jadi, juga. Pertama, saya dikaji ulang. Kedua, sadap bukan permasalahan real petani. Jangan sampai membuat, mohon maaf, membunuh, menangkap burung saja pakai bom nuklir sehingga dampaknya ke kami. Kami dapat isu mau stop ekspor saja sudah turun 1.100 per kilogram. Ini derita yang berkali-kali mengenai kami. Pertama karena KLHK menerobos kami. Dan kami kedua pupuk yang mahal 2 kali lipatnya sehingga harga pokok produksi kami tidak lagi 1.000 per kilogram. Tapi 1.800 per kilogram sampai di pabrik. Apabila harganya turun, maka kami sudah sakti bahkan mungkin bisa bangkrut. Ini yang dipikirkan oleh Pak Andre, oleh para pemimpin kami yang saya hormati. Terakhir, pesan kami. Sawit adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia. Jangan dimusuhi. Tentulah menjadi kampanye hitam diadu domba oleh intelijen bisnis asing. Ini kelebihan kita. Kita 18 juta kakak jadi 8 pekerjaan di sawit. Devisanya dapat 510 triliun. Ya, pajak ekspornya 85 triliun. Pungutan ekspor 71 triliun karena sawit. Sekali lagi, karena sawit. Kita bersyukur. Jangan mengingkari rahmat Tuhan supaya kita tidak dilaknati oleh Tuhan. Baik. Saya kira itu Mbak Eva. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya percaya Pak Jokowi akan evaluasi karena saya tahu Pak Jokowi sangat menyayangi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat petani sawit. Baik. Saya kira itu. Baik, kita akan tunggu ya bagaimana kemudian evaluasi dari Presiden Jokowi. Terakhir, Mas Bima, setelah kemudian meskipun ini belum diberlakukan begitu ya larangan, tapi kemudian dampaknya sudah ada. Menurut Anda bagaimana kemudian mengurangi ekses dari penetapan kebijakan larangan ekspor ini? Nggak bisa ya, kalau pelarangan ekspor secara total ini harus dibatalkan dulu sebelum tanggal 28. Kemudian kalau ingin menstabilkan harga di level konsumen, untuk minyak goreng kemasan dan curah, kalau nggak mau memang harus diberlakukan lagi DMO. Jadi bukan larangan 100%. Tapi DMO 20%, penegakan aturannya itu betul-betul ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan ini kembali diberlakukan. Karena yang terjadi sekarang Mbak Eva adalah migrasi. Kenapa kemudian masalahnya muncul dari kemasan pindah ke curah? Karena terjadi migrasi, disparitas harganya terlalu jauh. Orang disuruh mengkonsumsi minyak goreng curah. Karena antri, akhirnya pasokannya menjadi terbatas. Jadi minyak goreng kemasan ini dan curah ini saling berkaitan. Kalau kemasannya dilepas kepada mekanisme pasar, ketika pelarangan ekspornya dicabut, harganya akan naik lagi. Jadi kan ini bukan solusi saya kira, tapi HET, harga eceran tertinggi, minyak goreng kemasan diberlakukan kembali. Kemudian agar pengusaha lebih pro terhadap kemampuan atau kebutuhan di dalam negeri untuk produksi minyak goreng, maka sebaiknya adalah pungutan ekspornya yang kemudian diutak-atik. Pungutan ekspornya yang dinaikkan.
sehingga menjadi disinsentif bagi mereka untuk melakukan ekspor dan menjadi insentif untuk lebih memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jadi saya kira sama, kita ingin harga minyak gorengnya stabil, tetapi tidak merugikan petani. Kalau tadi ada misalnya masalah di dalam tata niaga, ada masalah di dalam produksi, jangan kemudian ada yang disebut oligarki itu memang musuh bersama, mereka jahat, itu kan mafia sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian satu itu atau 4 perusahaan, kemudian kita bakar lumbung padinya, akhirnya yang kena adalah para petani-petani yang kemudian harga tandan buah segarnya turun. Itu yang saya tidak setuju di situnya. Tapi kalau semangat untuk stabilisasi harga, banyak jalan lain, jangan menggunakan pelarangan ekspor CPO ataupun bahan baku RBDO lain yang secara brutal seperti ini. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Itu nanti 1, 2, 3 hari ke depan kita akan melihat khawatirnya reaksi dari negara-negara G20, termasuk negara mitra dagang CPO yang paling penting India, itu akan melakukan respon pastinya. Dan itu akan memperburuk kondisi ekonomi, neraca dagang, dan pemerintah satu lagi yang harus dipikirkan adalah kalau devisa hilang, stabilitas nilai tukar rupiah dalam kondisi sekarang ini mengalami penurunan, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu yang saya kira yang harus benar-benar dipikirkan sebelum tanggal 28, kalau bisa kebijakannya kemudian dibatalkan, dirubah dengan kebijakan yang lebih solutif. Baik, terakhir dari Anda Bang Andre untuk menutup ini semua, seberapa mungkin kemudian kebijakan ini dibatalkan? Gimana Mbak Eva? Seberapa mungkin kemudian kebijakan ini dibatalkan sebelum diberlakukan pada tanggal 28 mendatang? Saya kurang jelas pertanyaan Mbak Eva, tapi sekali lagi kami akan segera memanggil Menteri Perdagangan minggu depan ya, biar kita ingin mendengar langsung keterangan dari beliau apa yang terjadi dan apa rencana pemerintah dengan larangan ekspor ini. Dan aspirasi Pak Wayan tadi ya, dan Mas Bimo tentu kita akan tanya pada Menteri Perdagangan apa cara dan alternatif kebijakan pemerintah, jangan sampai petani sawit terzolimi. Lalu yang dikhawatirkan Mas Bimo itu tentu kita akan tanyakan skenario pemerintah untuk mengantisipasi hal itu. Baik, kita akan tunggu ini sama masukan yang berharga bagi DPR. Ya tentu sekali lagi kita akan perjuangkan seluruh rakyat Indonesia dan kita pastikan ya, kalau minggu depan kita akan panggil segera Pak Dak, karena Ketua DPR pun Mbak Puan sudah memberikan izin untuk kami Komisi 6 rapat kerja di tengah masa reses ini. Mohon doanya saja Pak Wayan, Mas Bimo dan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan urai sekali lagi kebijakan, kita akan mendukung kebijakan minyak goreng ini bisa dinikmati oleh rakyat sesuai dengan aspirasi rakyat, tapi tentu kita tidak ingin menzolimi petani sawit. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian hasil dari rapat kerja yang tadi Bang Andre sampaikan. Apakah seberapa mungkin kemudian larangan ini nanti dibatalkan? Kita akan tunggu sama-sama. Rapat kerja ini akan membahas seluruh masukan seperti yang disampaikan Mas Bimo dan Pak Wayan, tentu akan kita sampaikan Pak Mendak ya. Dan rapat ini terbuka, Pak Wayan dan seluruh rakyat Indonesia pasti bisa menyaksikan. Karena DPR punya kebijakan, seluruh rapat-rapat DPR terbuka dan disiarkan secara live. Ikuti oleh rakyat. Baik. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana hasil konkretnya. Bang Andre, Mas Bima dan juga Pak Wayan, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Saat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.